Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk persiapan lomba membuat resensi buku fiksi ya, yang akan diadakan di tingkat Kabupaten Jepara. Pada dasarnya, resensi isinya adalah tentang ulasan, penilaian, atau pertimbangan terhadap sebuah karya. Kalau yang kita resensi adalah buku gitu ya, untuk memberikan gambaran tentang isi, khususnya mengenai kelebihan dan kekurangan buku yang kita baca. Jadi kemarin Mbak Anggun dan Mbak Grisilda kan sudah baca buku ya. Jadi kita buat resensi, ini maksudnya adalah kita nilai isi bukunya, kemudian kelebihan dan kelemahan buku itu. Nah, ini bagian yang harus kita resensi atau bagian yang harus kita nilai. Yang pertama, kita buat dulu judul. Judul resensi itu misalnya isinya adalah kata-kata yang unik, menarik, yang dapat mewakili isi buku tersebut. Misalnya, kalian baca novel judulnya adalah Rembulan yang telah lalu misalnya. Jadi kalian buat judulnya itu misalnya misteri di balik rembulan yang telah lalu misalnya begitu. Jadi kalian buat judulnya itu bukan judul buku saja, tapi maksudnya adalah ini ya, gambaran tentang isi buku novel yang kalian baca. Kemudian yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku ini isinya adalah rincian atau pemerian. Isinya ini yang pertama judul, kemudian pengarang atau penulisnya itu siapa, penerbitnya itu di mana, tempat terbitnya, kemudian tahun terbitnya tahun berapa, dan jumlah halamannya ada berapa halaman. Selanjutnya yang ketiga, isinya adalah pendahuluan. Ini merupakan gambaran singkat tentang buku dan pengenalan singkat mengenai penulis. Nah, seperti apa bentuknya? Nanti Ibu tunjukkan di karya yang sudah Ibu buat ya, atau kalian bisa browsing. Kemudian yang keempat adalah sinopsis. Sinopsis ini adalah ringkasan singkat dan padat dari sebuah buku, yaitu berisi gambaran umum alur cerita. Gampangnya adalah sinopsis ini adalah isi ringkas cerita dalam novel yang kalian baca. Itu ya. Kemudian yang kelima adalah analisis. Ini merupakan ulasan mendalam mengenai karya yang diresensi, yaitu mencakup berbagai aspek seperti tema, alur, penokohan, gaya bahasa, sekaligus kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam adalah evaluasi. Nah, ini adalah penilaian terhadap karya yang diulas, mencakup kelebihan dan kekurangan. Jadi intinya resensi itu letaknya ada di evaluasi ya, serta rekomendasi untuk pembaca. Rekomendasi itu maksudnya adalah buku ini tuh baik atau enggak dibaca oleh pembaca. Nah, untuk penjabaran kekurangan dan kelemahan, maaf ya, kekurangan dan kelebihan itu letaknya ada di analisis. Nah, nanti kalian jabarkan lebih mendalam di situ ya. Kelebihan buku itu siapa? Apa? Misalnya tulisannya ukurannya pas, misalnya ya fontnya sekian, kemudian warna kertasnya menggunakan kertas yang bagus sehingga tulisannya terang. Tapi kekurangannya misalnya ada beberapa atau banyak menggunakan bahasa-bahasa asing atau istilah asing sehingga tidak semua pembaca bisa memahami, misalnya begitu. Jadi kalau kita menganalisis itu harus imbang. Ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi tidak boleh salah satunya saja, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Isinya adalah ringkasan keseluruhan ulasan, pendapat pribadi resensator mengenai karya yang diulas, dan rekomendasi tentang buku yang dibaca. Jadi, ini merupakan inti dari apa yang sudah kita nilai, gitu ya. Jadi intinya adalah misalnya apakah kita merekomendasikan buku ini, kemudian akhir dari inti yang kita nilai, misalnya buku ini memang benar-benar baik
atau cocok dibaca untuk semua kalangan, misalnya mulai dari anak-anak hingga anak remaja, misalnya begitu. Ya, nanti contohnya akan Ibu sampaikan, Ibu fotokan. Begitu, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita sharing di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.